Merhaba Arkadaşlar. Baik, untuk di video kali ini kita akan bahas tentang mengapa bahasa Turki itu penting. Nah, ini buat teman-teman yang sedang semangat-semangatnya untuk belajar bahasa Turki, pasti juga ingin tahu dong kenapa bahasa Turki itu penting. Ayo kita mulai. Jadi, seperti yang teman-teman tahu, kebanyakan orang di luar sana itu memiliki persepsi bahwa bahasa Turki itu sama seperti bahasa Arab. Jadi kalau kita ditanya orang tua kita mau kemana, mau kuliah di Turki, wah nanti jago bahasa Arab deh. Ya, padahal kenyataannya adalah negara Turki itu menggunakan bahasa negaranya sendiri, yaitu bahasa Turki dan bukan bahasa Arab. Nah, kalau teman-teman lihat sendiri ya, dalam penggunaan huruf atau alfabet dalam bahasa Turki itu menggunakan bahasa Latin, bukan alfabet dalam bahasa Arab. Nah, namun seperti yang teman-teman tahu bahwa dulu di zamannya Turki Utsmani itu mereka memang masih menggunakan yang namanya alfabet Arab atau Arab Utsmania gitu. Jadi memang walaupun tulisannya Arab ya, Abatasa dan sebagainya, namun arti atau apa ya, pelafalannya itu tetap menggunakan bahasa Turkinya sendiri atau bahasa negaranya sendiri. Oleh karena itu pada saat di zaman pemerintahannya Mustafa Kemal Atatürk dirubah menggunakan bahasa atau alfabet Latin yang saat ini kita kenal seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini rata-rata tulisannya bahkan pelafalannya ini mirip seperti bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris kan A B C, tapi kalau di sini A B C dan seterusnya. Namun ada beberapa huruf-huruf yang seperti ada alif, ada ekor, ada titik, ini adalah huruf yang berbeda dalam bahasa Indonesia. Dan juga ada beberapa huruf yang mirip seperti bahasa alfabet Indonesia, namun pengucapannya itu sedikit berbeda. Oke teman-teman, terus bagaimana dengan yang kata orang itu bahasa Arab? Nah, jadi bahasa Arab yang kita kenal yang memang menggunakan tulisan seperti ini, Abatasa dan seterusnya. Nah, jadi berbeda ya teman-teman dengan bahasa Turki itu sendiri. Oke, jadi apakah bahasa Turki itu mudah teman-teman? Nah, jadi yang seperti teman-teman tahu bahwa bahasa Turki itu termasuk bahasa yang sulit untuk dipelajari. Kenapa saya sebut seperti itu? Jadi seperti ini teman-teman. Banyak teman-teman kita yang dari negara Indonesia juga yang kuliah di Turki, belajar di Turki setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 4 tahun masih menganggap bahwa bahasa Turki itu sulit untuk dipelajari. Termasuk teman-teman kita yang kuliahnya memang di jurusan bahasa Turki. Jadi mereka sendiri mengatakan bahwa memang bahasa Turki itu sulit seperti itu. Bahkan mereka sangat sangki sekali ataupun merasa aneh sendiri jika ada yang menganggap bahwa bahasa Turki itu mudah. Nah, jadi kenapa? Karena bisa jadi orang yang menganggap itu mudah adalah lebih Turki daripada orang Turki itu sendiri. Nah, bayangkan teman-teman. Jadi bahkan orang Turki sendiri aja masih menganggap bahwa bahasa Turki itu sulit seperti itu. Saya sendiri yang kuliahnya juga kebanyakan teman-teman satu kelas saya adalah orang-orang Turki, itu mereka kesulitan dalam bahasa Turki di bahasa akademik mereka. Apalagi kita yang memang baru belajar dari nol, seperti bayi yang baru lahir gitu kan. Jadi memang gimana ya, bagi teman-teman yang memang ingin belajar bahasa Turki memang harus menanamkan motivasi yang kuat dan niat yang kuat, dan menganggap bahwa ini penting untuk dipelajari karena bla bla bla. Nah, karenanya seperti apa teman-teman harus mulai pikirkan dari sekarang. Nah, seperti yang teman tahu, orang Turki sendiri itu kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang tidak bisa menggunakan bahasa asing selain bahasa mereka. Kenapa? Karena mereka memiliki karakteristik nasionalis yang kuat sekali. Nah, kenapa? Jadi seperti ini teman-teman. Mereka mulai dari lahir sampai sudah dewasa, mereka sudah terbiasa dengan menggunakan bahasa Turki atau bahasa sehari-hari mereka. Kenapa? Misal ada film dari luar negeri yang masuk ke Turki, itu pasti didubbing menggunakan bahasa Turki. Bayangkan teman-teman. Misalnya teman-teman datang ke bioskop, pingin nonton
film-film yang dari Eropa atau Amerika. Kemudian teman-teman menontonnya menggunakan orang yang berbicara menggunakan bahasa Turki gitu, bukan lagi ditranslate di bawahnya teman-teman, tapi benar-benar di dubbing gitu, saking ingin memudahkan biar orang-orang Turki itu paham maksudnya. Kemudian beberapa informasi-informasi seperti website dari luar juga mereka kebanyakan sudah dalam bentuk terjemahan, jadi orang-orang Turki sangat mudah atau sangat dimanjakan sekali dalam menggunakan bahasa mereka. Oleh karena itu mereka menjadi sulit untuk bisa menerima bahasa selain daripada bahasa mereka. Nah, oleh karena itu tidak banyak dari mereka yang menguasai bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Jadi mungkin kalau teman-teman pergi ke Turki, ya at least itu selain daripada Istanbul ya, karena Istanbul itu sudah menjadi kota atau daerah turis ya, jadi memaksakan orang-orang Turki untuk bisa menggunakan bahasa asingnya walaupun tidak selancar orang asing pada umumnya. Nah, namun jika teman-teman pergi ke kota selain daripada Istanbul, teman-teman pasti akan sangat kesulitan sekali dalam berkomunikasi jika teman-teman tidak bisa menguasai bahasa Turki. Oleh karena itu ini sangat penting sekali untuk teman-teman pahami. Kemudian yang kedua adalah orang Turki itu sangat ibaratnya ya, mereka tidak mau tidak semua sih, ada beberapa yang mau belajar, namun tidak kebanyakan dari mereka tidak mau belajar bahasa orang lain. Kenapa? Karena memang struktur bahasa mereka itu sangat berbeda dengan bahasa asing pada umumnya, khususnya bahasa Indonesia. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena dari struktur susunan kalimatnya itu udah kebalik gitu bahasanya, jadi itu sangat sulit buat mereka. Dari Turki ke Inggris saja itu sudah sulit, ke bahasa Inggris saja itu sudah sulit, apalagi ke bahasa Indonesia seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya, selain daripada teman-teman udah paham dulu nih bahwa bahasa Turki itu memang sulit, tapi tidak ada hal yang tidak mungkin atau hal yang mustahil untuk dikerjakan atau dipelajari. Jadi kalau teman-teman benar-benar niat, teman-teman benar-benar berusaha, insya Allah bahasa Turki itu akan mudah teman-teman. Nah, teman-teman juga harus tahu nih tujuan untuk mempelajari bahasa Turki itu untuk apa. Nah, dari sini teman-teman bisa menanamkan motivasi dalam diri teman-teman biar semakin kuat atau semakin semangat untuk bisa belajar bahasa Turki. Nah, jika teman-teman berniat kuliah, khususnya kuliah di Turki, karena apa? Karena memang selain sekarang ini grafik orang-orang yang minat untuk kuliah di Turki semakin meningkat, peluang untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah Turki pun juga sangat terbuka untuk warga asing, termasuk orang-orang Indonesia. Nah, oleh karena itu jika teman-teman pingin banget yang namanya kuliah ke luar negeri, khususnya di Turki, teman-teman benar-benar harus bisa minimal menguasai bahasa Turki sehari-hari seperti itu teman-teman. Kemudian selain daripada kuliah, mungkin tujuan teman-teman ada yang ingin kerja gitu. Jadi sebenarnya banyak peluang pekerjaan di perusahaan ataupun lembaga yang sekarang ini membutuhkan tenaga kerja yang bisa menguasai bahasa asing selain daripada bahasa Turki. Nah, namun yang perlu teman-teman pahami adalah kita kerja di negara orang, khususnya negara Turki, tidak mungkin kita tidak menggunakan bahasa mereka saat kerja. Oleh karena itu, ini juga penting buat teman-teman pahami bahwa selain kita memiliki bahasa kita atau bahasa asing ya, selain daripada bahasa Turki, kita juga harus bisa bahasa mereka, yaitu bahasa Turki. Apalagi buat teman-teman yang berniat untuk tinggal atau menikah dengan orang Turki. Jadi teman-teman jangan terprovokasi atau mengikuti arus ya dengan banyaknya orang yang menikah dengan orang Turki, kemudian terlihat mereka nampak bahagia, bisa menggunakan bahasa Inggris sehari-harinya. Teman-teman, kenyataannya tidak semua. Saya tekankan sekali lagi, karena memang banyak teman-teman saya juga yang dari Gelian atau mereka yang menikah dengan orang Turki, tidak semulus itu ceritanya. Jadi memang ada beberapa di antara mereka yang kesehariannya atau pasangan mereka, baik suami atau istri mereka, bisa menggunakan bahasa Inggris atau mau mempelajari bahasa Indonesia. Tapi kebanyakan dari mereka adalah sulit, karena memang karakteristik mereka adalah mereka sudah terbiasa dengan bahasa mereka dan nationality mereka yang sangat kuat.
Oleh karena itu, bagi kalian memang berminat untuk menikah dengan orang Turki ataupun tinggal di Turki, kalian memang harus wajib sekali bisa menggunakan bahasa Turki. Kenapa? Karena kalian akan berinteraksi dengan orang-orang yang di pasar, kalian akan berinteraksi dengan orang-orang di jalanan, berinteraksi dengan tetangga kalian, akan berinteraksi dengan mertua kalian, seperti itu. Jadi ini penting sekali teman-teman. Oke, yang selanjutnya yang perlu teman-teman ketahui adalah untuk kuliah di Turki itu hampir sekitar 80-90% jurusan di Turki itu menggunakan bahasa pengantar Turki. Sisanya itu baru menggunakan bahasa asing. Sedangkan hanya sekitar 5-10 yang membuka program bahasa asing. Jadi dari sisa yang 20-10% itu bahasa asingnya tidak hanya bahasa Inggris teman-teman. Ada yang bahasa Rusia, ada yang bahasa Jerman, ada yang bahasa Prancis. Jadi hanya sekitar 5-10% yang bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Nah, bahkan yang menggunakan bahasa pengantar Inggris sekalipun ada yang hanya menggunakan 30% bahasa Inggris, sisanya 70% bahasa Turki. Jikapun ada yang menggunakan program 100% bahasa pengantarnya bahasa Inggris, ada beberapa dosen yang masih menggunakan bahasa Turki dalam pengantar ketika beliau menyampaikan materi di kelas. Nah, coba bayangin teman-teman jika teman-teman tidak atau mengajukan bahasa Turki ini gitu jika teman-teman kuliah di Turki. Jadi ini sangat penting teman-teman untuk teman-teman pahami. Selanjutnya untuk kerja ya teman-teman. Untuk bisa kerja di Turki, kebanyakan perusahaan atau lembaga dari orang-orang yang ada di Turki itu mencari orang-orang yang juga menguasai bahasa Turki dengan baik. Walaupun memang yang dicari adalah mereka yang memiliki bahasa asing lainnya selain daripada bahasa Turki. Namun, bayangin teman-teman, dalam aktivitas keseharian pasti menggunakan bahasa Turki dong. Nah, jadi alangkah lebih baiknya jika teman-teman memang harus mempelajari bahasa Turki. Dan ini yang terakhir, seperti yang teman-teman tahu yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa memang di masyarakat Turki tidak semua orang bisa menggunakan bahasa asing. Bahkan teman-teman ketika mereka bertemu dengan orang asing sekalipun, tidak seperti yang di Indonesia yang masih mau menggunakan bahasa asing seperti hello, how are you, dan sebagainya. Nah, tapi kalau orang Turki sendiri itu benar-benar selain daripada tour guide ya teman-teman, itu mereka akan mengajak kalian mengobrol bahasa Turki walaupun kalian tidak mengerti. Bahkan ketika mereka marah ataupun ketika mereka kesal, mereka gemas dengan kita, mereka tetap akan menggunakan bahasa Turki gitu, bukan bahasa asing atau bahasa yang mudah kita untuk kita pahami. Nah, bayangkan ya teman-teman dalam posisi seperti itu. Dan juga ya, tidak semua orang Turki yang menikah, baik suami atau istri mereka, mau mempelajari bahasa asing selain daripada bahasa mereka sendiri. Dan ini yang perlu teman-teman ketahui atau pelajari. Oke teman-teman, mungkin itu penjelasan kenapa sih penting banget ya kita untuk bisa menguasai bahasa Turki. Jadi balik lagi ke tujuan teman-teman, untuk apa teman-teman mau belajar bahasa Turki gitu. Ya, semoga di video kali ini bisa memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman yang ingin belajar bahasa Turki. Namun teman-teman jangan khawatir, kita akan membantu teman-teman untuk bisa memahami bahasa Turki dengan lebih mudah. Ya, bukan berarti bahasa Turki itu mudah, tapi mempelajarinya dengan lebih mudah. Oke teman-teman, video ini pembahasannya sampai di sini. Kita akan lanjut di pembahasan berikutnya di video selanjutnya. So jangan kemana-mana, saya tunggu di video selanjutnya ya. Dadah.